Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Khairani dan rekan-rekan saya ada Dian Agustini serta Widatul Mawada. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PowerPoint yang bertemakan asuransi untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mengetahui dulu definisi dari asuransi itu sendiri. Asuransi atau dalam bahasa Inggris disebut insurance, merujuk pada kata assurance yang memiliki arti perlindungan dan jaminan secara hukum. Asuransi merupakan perikatan antara dua pihak. Pemegang polis atau tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko dan dilakukan dengan membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima risiko atau penanggung. Atau juga bisa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung atau perusahaan asuransi berkewajiban memberikan penggantian kepada tertanggung atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi juga merupakan alat yang penting untuk membantu melindungi diri dari risiko kerugian finansial. Dengan memilih asuransi yang tepat, kita dapat memberikan rasa aman kepada diri sendiri dan keluarga. Kemudian selanjutnya, apa sih manfaat asuransi? Kenapa kita harus menggunakan asuransi? Yang pertama, manfaatnya itu ada perlindungan finansial atau perlindungan bagi keuangan kita. Yang kedua, ada perlindungan kesehatan, jaminan kita nanti di hari tua. Kemudian ada perlindungan jiwa. Yang keempat, ada perlindungan pendidikan. Yang kelima, ada perlindungan pensiun. Kemudian apa sih fungsinya dari asuransi itu sendiri? Yang fungsinya itu yang pertama ada mengelola risiko. Yang kedua, menyediakan keamanan finansial atau menyediakan keamanan keuangan kita di masa mendatang. Kemudian yang ketiga ada memberikan ketenangan pikiran. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa prinsip asuransi. Yang pertama ada insurable interest. Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua ada proximate cause atau suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material atau material fact mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Kemudian yang ketiga ada indemnity, suatu penyebab aktif efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi, suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Kemudian yang keempat ada insurable interest, yaitu suatu mekanisme di mana penanggungan menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Kemudian yang kelima ada subrogation, yaitu pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung dibayar. Kemudian yang selanjutnya ada contribution, hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Kemudian di sini selanjutnya ada beberapa jenis-jenis asuransi, yaitu dibagi menjadi dua. Di sini ada asuransi jiwa dan asuransi umum. Asuransi jiwa ada asuransi jiwa kredit, jiwa dwiguna, unit link, kesehatan. Kalau asuransi umum sendiri itu ada kecelakaan diri, kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kredit PHK, dan asuransi kredit. Ya, kita akan menjelaskan satu-satu, yaitu dari asuransi jiwa itu sendiri. Asuransi jiwa itu memberikan santunan kepada ahli waris tertanggung jika tertanggung meninggal dunia, yang memiliki manfaat santunan kematian, perlindungan finansial bagi keluarga, perencanaan warisan, yang memiliki beberapa jenis, yaitu asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa unit, yang kemudian
asuransi jiwa unit link. Yang kedua itu ada asuransi jiwa kredit, yaitu didesain untuk melunasi sisa kredit jika tertanggung meninggal dunia, yang memiliki manfaat melunasi sisa kredit, meringankan beban keluarga, memberikan ketenangan pikiran yang biasanya diwajibkan oleh bank atau lembaga pembiayaan saat mengambil kredit. Yang ketiga atau selanjutnya ada asuransi jiwa dwiguna atau endowment yang menggabungkan manfaat antara asuransi jiwa dan investasi. Manfaatnya yaitu santunan kematian, uang tunai pada akhir masa polis, kombinasi proteksi dan investasi, premi lebih tinggi daripada asuransi jiwa murni. Kemudian yang keempat atau yang selanjutnya, di sini ada asuransi unit link. Mirip dengan asuransi jiwa dwiguna, namun menawarkan pilihan investasi yang lebih beragam, yang memiliki sama manfaatnya yaitu santunan kematian, nilai investasi yang berfluktuasi, potensi keuntungan yang lebih tinggi, risiko investasi ditanggung oleh tertanggung. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, di sini ada memberikan asuransi kesehatan, yaitu memberikan jaminan biaya pengobatan kepada tertanggung jika tertanggung sakit atau mengalami kecelakaan, yang memiliki manfaat yaitu biaya rawat inap, biaya rawat jalan, biaya operasi, berbagai manfaat tambahan lainnya yang merupakan premi tergantung pada usia, kesehatan, dan manfaat yang dipilih. Jadi preminya itu bisa tergantung usianya, tergantung kesehatannya, kemudian tergantung manfaatnya yang dipilihnya itu apa. Ya, jadi di sini untuk macam-macam asuransi jiwa itu ada 4, yaitu asuransi jiwa kredit, asuransi jiwa dwiguna, asuransi unit link, dan asuransi kesehatan. Kemudian selanjutnya di sini ada asuransi umum. Asuransi umum itu ada 6 jenis. Di sini ada kecelakaan diri, kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kredit PHK, dan yang terakhir ada asuransi kredit. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada asuransi kecelakaan diri. Ya, asuransi kecelakaan diri ini memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika mengalami kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, cacat tetap, biaya pengobatan, yang memiliki manfaat perlindungan finansial bagi tertanggung dan keluarga, santunan untuk biaya pengobatan, ganti rugi atas kehilangan penghasilan. Nah, kemudian yang kedua itu kan ada asuransi kendaraan bermotor, yaitu memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor akibat kecelakaan, pencurian, bencana alam, yang memiliki manfaat perlindungan finansial atas kendaraan, ganti rugi atas kerusakan, santunan untuk biaya pengobatan. Kemudian yang ketiga, di sini ada asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran ini memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan harta benda akibat kebakaran bangunan, isi rumah, peralatan bisnis, yang memiliki manfaat perlindungan finansial atas harta benda, ganti rugi atas kerusakan, membantu pemulihan serta setelah kebakaran. Kemudian yang keempat ada asuransi pengangkutan, memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengangkutan, yaitu barang dagangan, barang pribadi, kendaraan, yang memiliki manfaat perlindungan finansial atas barang, ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan, meminimalisir kerugian finansial. Kemudian yang kelima ada asuransi kredit PHK. Asuransi ini memberikan santunan kepada tertanggung jika tertanggung mengalami PHK dan tidak dapat membayar angsuran kredit, yaitu kredit rumah, kredit kendaraan, kredit lainnya, yang memiliki manfaat membantu tertanggung melunasi kredit, meringankan beban finansial, memberikan ketenangan pikiran. Dan yang keenam atau yang terakhir di sini ada asuransi kredit, ya, memberikan jaminan kepada kreditur jika tertanggung tidak dapat melunasi kreditnya, yaitu kredit usaha, kredit komersial, kredit lainnya juga bisa. Manfaat ini melindungi kreditur dari risiko gagal bayar, membantu kreditur mendapatkan kembali dananya, meningkatkan aksesnya ke kredit. Jadi ada tips juga untuk memilih asuransi itu, yaitu tentukan kebutuhannya dulu. Kebutuhan kita itu apa? Apakah nanti untuk sekolah atau pendidikan, atau untuk kesehatan, atau untuk kendaraan, atau untuk asuransi kredit. Kita harus menentukan, pilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian bandingkan produk asuransi dari berbagai perusahaan asuransi sebelum kalian memilih, gitu. Baik.
Nah, ini yang perlu diingat, setiap jenis asuransi umum memiliki manfaat, baik umum maupun asuransi jiwa memiliki manfaat dan risikonya masing-masing. Pilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kita semua. Kenalkan, nama saya Widatul Mawadah. Di sini selanjutnya saya akan membahas terkait contoh perusahaan asuransi. Jadi contoh perusahaan asuransi di sini yaitu ada PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. Mandiri InHealth itu merupakan anak perusahaan Bank Mandiri yang bergerak di bidang asuransi kesehatan dan jiwa komersial dengan komposisi kepemilikan saham PT Bank Mandiri sebesar 80%, PT Kimia Farma 10%, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Indonesia Financial Group sebesar 10%. Hingga saat ini Mandiri InHealth telah bekerja sama dengan lebih dari 7.600 provider yang tersebar di seluruh Indonesia serta melayani kebutuhan lebih dari 1.300 institusi dengan total lebih dari 1,8 juta peserta, mulai dari BUMN, lembaga pemerintahan, dan juga perusahaan swasta. Sejalan dengan biaya kesehatan yang terus meningkat, perlindungan kesehatan dan jiwa perlu dikelola dengan baik. Hidup tenang bersama Mandiri InHealth dengan jaringan terluas dan terbanyak di Indonesia yang akan melindungi karyawan Anda untuk memberikan performa yang lebih baik. Yaitu produk Mandiri InHealth. Di sini saya akan menyebutkan produk Mandiri InHealth terkait asuransi kesehatan. Ada 4, yang pertama yaitu Mandiri InHealth Managed Care, yang kedua ada Mandiri InHealth Indemnity, yang ketiga In-Hospital Case Plan, dan yang keempat ada Indonesia Travel COVID Insurance. Yang pertama, Mandiri InHealth Managed Care yaitu produk asuransi yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh sesuai indikasi medis. Tersedia dalam plan Diamond, Platinum, Gold, Silver, dan Blue. Yang kedua, Mandiri InHealth Indemnity menyediakan alternatif benefit dengan plafon yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dengan skema inner limit maupun S-charge. Yang ketiga, yaitu ada In-Hospital Case Plan, produk asuransi dengan pemberian manfaat santunan harian rawat inap. Yang terakhir, yang keempat, Indonesia Travel COVID Insurance, perlindungan terhadap COVID-19 bagi wisatawan mancanegara atau pelaku perjalanan luar negeri yang akan berkunjung ke Indonesia. Yaitu produk Mandiri InHealth terkait asuransi jiwa. Yang pertama itu ada InHealth Group Term Life, yang kedua ada InHealth Group Personal Accident, yang ketiga InHealth Group Personal Accident, dan yang keempat ada InHealth Credit Life. InHealth Group Term Life yaitu pemberian santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia karena sakit atau alami kecelakaan. Yang kedua, InHealth Group Personal Accident, pemberian santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia karena kecelakaan, cacat, tetap karena kecelakaan, dan santunan biaya karena kecelakaan. Yang ketiga ada InHealth Group Personal Accident, penghargaan atas dedikasi terbaik melalui produk asuransi purna jabatan. Yang terakhir atau yang keempat ada InHealth Credit Life, produk asuransi yang diperuntukkan bagi debitur suatu lembaga jasa keuangan seperti perbankan, multifinance, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas fokus terkait salah satu produk asuransi yaitu Mandiri InHealth Managed Care. Produk asuransi kesehatan kumpulan yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terstruktur dan berjenjang. Mandiri InHealth Managed Care ini ada masa pertanggungan yaitu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Mandiri InHealth dengan pemegang polis. Usia tertanggungnya yaitu dari 0 sampai 75 tahun. Untuk usia tertanggung yang lebih dari 75 tahun dapat diajukan oleh pemegang polis kepada Mandiri InHealth secara fakultatif. Akseptasi pesertaan atas diri tertanggung tersebut menjadi kewenangan pihak Mandiri InHealth. Usia tertanggung ditambah dengan masa pertanggungan maksimal 76 tahun. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dari Mandiri InHealth Managed Care. Ada 5 keunggulan. Yang pertama itu ada pelayanan kesehatan yang rasional, no waiting period, full coverage, no screening, dan benefit. Yang pertama itu ada pelayanan kesehatan yang rasional, jaminan pelayanan kesehatan diberikan sesuai indikasi medis dan kelas perawatan beserta plannya.
No waiting period. No waiting period itu tanpa waktu tunggu. Peserta dapat memanfaatkan haknya segera setelah polis efektif. Yang ketiga itu full coverage. Full coverage itu dia berarti mengcover layanan kesehatan secara komprehensif atau secara menyeluruh. Yang keempat itu no screening. Jadi tanpa pemeriksaan kesehatan di awal dan mengcover pre-existing condition. Yang kelima itu benefit, tanpa batasan kunjungan, tanpa batasan jumlah hari rawat, dan tanpa adanya batas biaya manfaat klien. Terima kasih. Selanjutnya manfaat mandiri Indonesia. Ada manfaat utama, manfaat pilihan, manfaat tambahan. Untuk manfaat utama terdiri dari RJP atau rawat jalan pertama, RJL atau rawat jalan lanjutan, RI atau rawat inap, pelayanan obat, kecelakaan, evakuasi medis, pelayanan khusus, ANC, dan postnatal. Untuk manfaat pilihan terdiri dari persalinan, kacamata, protesa gigi, protesa alat gerak, alat bantu dengar, implan, IOL atau intraocular lens, pen, skru. Manfaat tambahannya ada ambulans, scaling gigi, hemodialisa, atau cuci darah. Apa benefitnya dari kartu asuransi Mandiri InHealth? Ada dua kartu di sini, untuk kartu asuransi Silver 1, untuk kartu Gold 2. Berikut benefit tambahannya. Benefit tambahannya ada kacamata, sama-sama di 250.000 untuk benefit Gold 2 dan Gold 1, Silver 1. Protesa gigi sama-sama 500.000, protesa alat gerak sama-sama 1 juta, alat bantu dengar juga sama-sama 1 juta, implan atau IOL sama-sama 1 juta. Terus untuk benefit tambahan persalinan, ada persalinan normal, persalinan dengan penyulit, dan tindakan sesar. Untuk kartu Gold 2 sama Silver 1, benefitnya sama 3 juta. Dan untuk persalinan normal, persalinan dengan penyulit, benefitnya 4 juta. Persalinan dengan tindakan sesar 7 juta. Selanjutnya ada tabel untuk premi per jiwa atau per bulan dengan masing-masing alternatif. Untuk plannya ada Silver 1 full benefit, terdiri dari triwulan, semester, dan per tahun. Ada Silver 1 tanpa maternity atau tanpa persalinan, itu juga ada triwulan, semester, dan per tahun. Untuk pembayarannya sendiri, Silver 1-nya 219.600 per triwulan, per semesternya 218.100, per tahunnya 214.200. Silver 1 tanpa maternity atau persalinan per triwulannya 204.500, per semesternya 203.200, per tahunnya 199.500. Untuk selanjutnya ada plan untuk kartu asuransi Mandiri InHealth yang Gold 2. Plannya Gold 2 full benefit, per triwulannya 351.400, per semesternya 349, per tahunnya 342.800. Untuk asuransi Gold 2 tanpa maternity atau tanpa persalinan, per triwulannya 336.200, 334 per semester, per tahunnya 328.000. Selanjutnya prosedur pengajuan klaim InHealth Managed Care. 1. Melampirkan surat permohonan yang memuat kronologis penyakit atau resumidis. 2. Sertakan kwitansi asli bermaterai sesuai ketentuan dengan perincian biaya dan obat. 3. Mengisi formulir pengajuan klaim. 4. Fotokopi kartu InHealth. 5. Melampirkan surat rujukan atau keterangan darurat dan atau surat jaminan rawat inap. 6. Melampirkan rincian jenis pelayanan itu untuk kasus rawat inap. 7. Fotokopi surat keterangan kelahiran dan fotokopi akte pernikahan atau surat nikah untuk tindakan persalinan. 8. Surat jaminan pelayanan dan atau surat rujukan, resep asli dari dokter spesialis rumah sakit yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia atau surat keterangan dari dokter yang bersangkutan untuk layanan tambahan. Kemudian dokumen lain yang dibutuhkan pihak asuransi sehubungan dengan proses pembayaran klaimnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.